Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini seorang Jokowi kabarnya akan keliling Indonesia. Ya, secara tidak langsung memperkenalkan bagaimana partai PSI yang saat ini begitu kan ya akan akan dipoles lah begitu kan ya para pendukung-pendukung Jokowi ya untuk bisa melirik bagaimana partai PSI itu sendiri. Kalau seorang Jokowi ini belusukan lagi begitu, jangan-jangan ada matahari kembar di negara kita. Persoalannya adalah satu begitu. Kenapa seorang Jokowi ini mau belusukan? Dia bukan presiden, dia bukan apa. Memang itu hak prioritas dari seorang Jokowi begitu kan. Tapi kita lihat saja, ini presidennya Prabowo loh. Apakah posisinya hanya ingin menguatkan Gibran di tahun 2029 atau jangan-jangan ingin ya jadi marketing dari partai PSI? Orang pasti kan banyak spekulasi-spekulasi itu begitu. Apalagi ya kritikan dari partai PSI. Drama-drama belusukan ya yang kemudian tiba-tiba kabarnya pada Juni ini nampaknya sudah batal begitu. Gak tahu lagi ini batal karena apa atau bagaimana. Tapi sampai Juni ini saya lihat Jokowi masih hanya belusukan uji coba begitu kan. Kemarin ya ada timnas ya. Jokowi nonton di situ. Seorang Jokowi nonton di timnas. Ya, ini kan pertanda bahwa ada apa di balik ini semua begitu kan ya. Jokowi sudah mulai mempengaruhi masyarakat, ya para pendukung-pendukung mereka. Sedangkan Presiden Prabowo lagi sibuk, lagi bingung begitu kan ya, bagaimana caranya dolar bisa turun. Ini nampaknya seorang Prabowo ini kecolongan sudah, ya sudah kecolongan kalau sudah seperti ini bos, ya. Makanya PDIP menegaskan bahwa begitu kan ya, kunjungan Jokowi ini tidak boleh ada matahari kembar dalam dunia politik. Bisa saja begitu kan, bisa saja begitu. Karena apa? Karena kita tahu ya bisa posisinya ingin menguatkan Gibran Rakabuming Raka atau siapa begitu kan. Ya ini kan orang-orang akan melihat itu begitu. Makanya banyak kritikan-kritikan dari netizen. Jangan-jangan ya Jokowi belusukan seperti ini ingin menguatkan Gibran, ingin memperkenalkan bagaimana partai PSI atau jangan-jangan ya, partai PSI jadi partai keluarga Jokowi. Ini apa yang disampaikan kritikan dari Adi Armando begitu luar biasanya. Kritikan itu pada akhirnya memecah konsentrasi dari seorang Jokowi sendiri. Saya pribadi nggak ada masalah, silakan ya Jokowi keliling Indonesia, tapi jangan heran kalau ada masyarakat mempertanyakan ijazahnya. Ijazah aslinya ditunjukkan dong kepada publik ya. Biar apa? Biar 100% masyarakat itu yakin. Jangan-jangan ada pencitraan, jangan-jangan dikenal sebagai kebohongan. Raja pencitraan. Banyak kan orang pasti spekulasi seperti itu begitu. Tapi saya berharap bahwa seorang Jokowi kalau menunjukkan ijazahnya silakan begitu. Nah, PDIP ini menegaskan bahwa rencana kunjungan Jokowi tidak boleh ada matahari kembar dalam dunia politik. Nah, juru bicara PDIP ya Ansi Lena itu menanggapi rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah pada Juni mendatang. Ia menilai bahwa agenda tersebut sudah tidak lagi relevan bagi kepentingan partai yang menyoroti potensi dampaknya terhadap stabilitas politik nasional. Nah, PDIP ini menyebutkan bahwa kegiatan Jokowi perlu dipahami secara jelas oleh partai-partai dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo. Ya, ia mempertanyakan apakah kunjungan tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap kerja pemerintah atau sekedar agenda pribadi yang berpotensi menimbulkan tafsir ya politik. Salah satunya adalah misalnya adalah pemimpin utama ini kan pemerintahan sekarang ini kan Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Semoga saja tidak ada kesan dari masyarakat adanya matahari kembar dalam struktur kekuasaan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga harmoni dan konsolidasi internal Kabinet Merah Putih agar tetap fokus pada agenda kerja pemerintahan. Nampaknya kan nampaknya kan sekarang kan silent begitu kan. Para pendukung-pendukung Jokowi ini silent begitu. Nggak tahu lagi ini strategi politiknya nampaknya mulai curi setar sebenarnya. Kenapa mengatakan seperti itu? Tadi malam seorang Jokowi nonton timnas kok begitu kan. Prabowo mana ada nonton. Erick Thohir kan
Gitaris saja, dia kan orang-orang Jokowi begitu. Loyalitasnya Erick Thohir ya dibandingkan Prabowo dengan Jokowi, buktikan aja begitu kan. Buktikan aja, hati-hati Prabowo ya. Hati-hati betul. Ada nggak sekarang ini partai-partai yang mendukung yang mendukung siapa yang mendukung Prabowo begitu kan? Ada nggak begitu? Yang kemudian bagaimana ekonomi kita seperti ini, dolar seperti ini, kebijakan MBG seperti ini, ada nggak yang kemudian membela Jokowi, membela Prabowo? Diam semua dong. Dan inilah yang kemudian kita lihat orang-orang loyalitasnya seperti para menteri dan pembantu-pembantu Prabowo, hati-hati betul. Jangan-jangan ada apa di balik ini semua. Nah, jangan sampai ada matahari kembar begitu ya. Kalau ada matahari kembar, wah ini ngeri bos ya. Jadi PDIP ini sudah menegaskan bahwa energi politik seharusnya itu difokuskan pada penyelesaian persoalan masyarakat seperti lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, dan meminta seluruh partai koalisi untuk mendukung program pemerintah tanpa menjalankan agenda politik masing-masing. Coba kita lihat saja. Gibran sekarang nampaknya sudah sudah mau jalan masing-masing begitu. Dia mengatakan jangan ada matahari kembar. Ini saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Apakah Jokowi tak pernah memikirkan bangsa kita? Dia kan terkesan wah ambisi sekali begitu bagaimana anaknya nanti begitu di tahun 2029 untuk menjadi presiden begitu. Kalau seorang Gibran ini menjadi presiden, wallahu alam, saya yakin itu 2 periode. Negara kita isinya adalah keluarga Jokowi. Itu lama-lama lebih dari Soeharto begitu kan. Soeharto yang dikritik, ada yang lebih parah. Aduh, kacau ya. Ini pertanda bahwa ada apa begitu kan. Orang kan pasti memikirkan itu begitu. Nah, rencana Presiden Joko Widodo ini atau Jokowi ini melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia bukan untuk memikirkan bangsa. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Dia memikirkan ya seperti apa yang disampaikan oleh Buniyani begitu kan. Jokowi ini tidak pernah memikirkan bangsa. Yang dia pikirkan hanya diri dan keluarganya. Itulah yang membuat rakyat marah, kata Buniyani. Ini benar nggak seperti itu? Pada hakikatnya kan orang-orang akan melihat begitu. Ya, siapa yang kemudian menjadi presiden dan siapa yang tidak. Jangan-jangan di negara kita ini ada matahari kembar, bos. Ya, di Indonesia ada 38 provinsi begitu. Ini kan butuh waktu yang sangat luar biasa. Nggak tahu lagi gimana caranya seorang Jokowi ini keliling bersama partai PSI. Ya, apakah hanya bagi-bagi sembako atau bagaimana begitu kan? Nah, satu sisi kabarnya ya seorang Jokowi ini pecah kongsi dengan Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya begitu kan ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Coba kita baca. Misalnya ini. Presiden ke-7 Joko Widodo tidak menghadiri upacara lahir ya Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila. Kabarnya begitu kan ya. Tidak diundang. Yang diundang itu adalah hanya Ibu Megawati. Benar nggak seperti itu? Kalau memang hal seperti ini menjadi pecah kongsi, bukan tidak mungkin begitu kan ya. Jokowi ini ambil tindakan masing-masing, menjalani politik masing-masing. Bagaimana dia memikirkan Gibran, bagaimana memikirkan partai PSI. Yang dulu begitu Jokowi menggaungkan bahwa seorang Prabowo Gibran begitu harus 2 periode. Tapi sekarang nampaknya sudah berubah haluan begitu kan. Berubah haluan seperti ini kan pasti kan ada hal-hal yang kemudian kita lihat bahwa strategi-strategi seperti ini kan sudah disetar pada akhirnya. Presiden Prabowo Subianto hari ini kan kecolongan besar begitu kan ya. Satu sisi diterpa dengan isu-isu dolar, kebijakan ya MBG begitu kan ya. Lalu kemudian mengatakan Prabowo sering menyinggung rakyat ya. Ini bukan tidak mungkin, ini kesempatan bagi seorang Jokowi keliling di masyarakat seolah-olah yang paling baik untuk memimpin bangsa kita adalah hanya Jokowi. Ini kan orang persepsi publik begitu kan. Kenapa Jokowi datang di sepak bola kemarin begitu, datang di malam di Timnas nonton, Prabowo tidak hadir. Ini ada apa begitu? Jangan-jangan ya seorang Jokowi begitu kan ya mengejar Prabowo untuk bertemu. Kabarnya masih banyak hal-hal yang kemudian diungkapkan bahwa
seorang Jokowi ini kabarnya ingin bertemu dengan ya seorang Jokowi ini ingin bertemu dengan seorang Prabowo. Tapi sampai sekarang masih belum masih belum terlaksana. Jangan-jangan Jokowi ini mencari Prabowo. Dengan cara belusukan seperti ini mungkin agar ya Jokowi ini dipanggil ke istana. Mungkin begitu kan. Ya karena kita tidak tahu dengan soal-soal itu begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya hal-hal seperti ini menandakan bahwa seorang Jokowi sudah mulai tidak laku. Artinya Prabowo biar terkesan bahwa Jokowi ini kok masih terkesan di masyarakat, di publik begitu kan. Ya, biar dipilih lagi seorang Gibran untuk menjadi wakilnya. Misalnya begitu kan kita tidak tahu soal itu. Saya berharap bahwa kalau ini rencana Jokowi ingin jalan masing-masing, maka ini akan terganggu pada stabilitas politik ya Presiden Prabowo Subianto. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.